Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 11, ayat 20 sampai dengan ayat 24. Pada suatu ketika, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengutuk beberapa kota yang menutup diri terhadap tawaran keselamatan yang datang dari Yesus. Tawaran keselamatan hanya akan berarti bila ada pertobatan yang radikal. Dalam kisah Injil tadi disebutkan bagaimana kota-kota itu berkeras hati pada Yesus. Korazim dan Betsaida diberikan sebagai contoh di sini, dan masing-masing mempunyai kutuknya sendiri-sendiri. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus datang ke dunia untuk memberkati kita. Tetapi jika berkat itu diremehkan, ia menyimpan kutuk-kutuk, dan kutuk-kutuknya itu paling mengerikan dari semuanya. Kedua kota tadi terletak di pinggir danau Galilea. Korazim terletak di sebelah timurnya dan Betsaida terletak di sebelah baratnya. Keduanya adalah kota yang kaya dan padat penduduknya. Betsaida kemudian dimekarkan menjadi kota besar oleh Filipus, yang pada waktu itu menjabat sebagai raja wilayah. Dari kota itu pula lah Kristus mengambil setidaknya 3 dari para rasulnya. Jadi sedemikian tingginya kehormatan yang diberikan kepada kedua kota ini. Namun saudara yang terkasih, karena keduanya tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka, mereka terkena kutuk-kutuk ini. Dan kutuk-kutuk itu melekat begitu erat pada mereka, sehingga segera setelah ini, kedua kota itu mulai merosot dan makin lama menjadi desa-desa miskin dan tidak dikenal lagi. Begitu parahnya dosa menghancurkan kota-kota, dan betapa pastinya perkataan Kristus menjadi kenyataan. Saudara-saudara yang terkasih, Korazim dan Betsaida di sini dibandingkan dengan Tirus dan Sidon, 2 kota perairan yang banyak kita baca dalam Perjanjian Lama, yang sudah dihancurkan, tetapi yang kemudian mulai berkembang lagi. Kedua kota ini berbatasan dengan Galilea, tetapi mempunyai nama buruk di kalangan orang Yahudi karena penyembahan berhala dan kejahatan-kejahatan lain. Kristus kadang-kadang memasuki daerah pantai Tirus dan Sidon, tetapi tidak pernah masuk ke wilayah kotanya. Saudara saya terkasih, orang-orang Yahudi akan memandang sebagai suatu kejahatan seandainya dia pergi ke sana. Oleh karena itu, untuk meyakinkan dan merendahkan hati mereka,
Kristus di sini memperlihatkan Tirus dan Sidon yang tidak akan menjadi seburuk Korazim dan Betsaida. Seandainya Tirus dan Sidon diberikan pemberitaan firman yang sama dan mukjizat-mukjizat yang sama terjadi di tengah-tengah mereka, sudah lama mereka bertobat dan berkabung seperti Ninive. Kristus yang mengetahui hati semua orang tahu bahwa seandainya ia pergi dan tinggal bersama mereka dan memberikan pengajarannya kepada mereka, ia akan lebih berhasil di sana daripada di tempatnya berada sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak anugerah yang telah kita terima. Ada banyak kesempatan yang kita punya untuk mengalami pertobatan yang radikal. Hendaknya kita selalu membaharui diri dari hari ke hari. Untuk apa? Supaya anugerah-anugerah itu tidak menjadi sia-sia bagi hidup kita. Ya Tuhan Allah, bimbinglah aku terus-menerus untuk selalu mau mengevaluasi diri, bertobat dan memperbaharui diri dalam kasih-Mu, sehingga hidupku tidaklah menjadi sia-sia, namun sungguh akhirnya Kau hantar aku pada keselamatan yang telah Kau janjikan. Amin.